Bapak Surgawi, malam ini kami membahas satu topik penting. Mengapa begitu banyak penderitaan? Biar kami ditemani Roh Kudus Tuhan, agar apapun yang kami akan pelajari bersama akan membantu kami memahami lebih dekat apa yang berlaku di sebalik semua masalah penderitaan yang terjadi di bumi ini, dan menyiapkan kami untuk sentiasa bersedia menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom, selamat kita bertemu malam ketiga kumpulan umum online Gereja SD Raun Leboya. Malam ini tajuk perbahasan saya ialah mengapa begitu banyak penderitaan. Mengapa Allah yang penyayang itu membiarkan penderitaan itu terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami membahas satu topik penting lagi, biarlah kami diurapi dengan Roh Kudus Tuhan, agar semua perbahasan yang kami sama-sama dengar malam ini akan membawa satu pengertian yang lebih dalam, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Clara Anderson adalah seorang pembantu rumah tangga di San Francisco. Seorang yang berani dan sangat teliti. Suatu hari selesai mengerjakan pekerjaan yang sudah dilakukannya selama 15 tahun. Pada majikan yang sama, tiba-tiba dia menghilangkan diri. Majikannya tidak tahu kemana dia pergi, akhirnya dia keluar untuk mencari kemana dia pergi. Kemudian keajaiban pun terjadi. Setelah beberapa hari, jabatan sosial menemukan dia. Clara berada di pergunungan di luar San Francisco. Dia tidak mau makan agar dia segera mati. Dia berkata, "Saya mau mati, tinggalkan saya seorang diri." Ketika wartawan memutus untuk menemubual dia, Clara berkata, "Lihat, tidak ada orang yang peduli dengan saya hanya seorang pembantu, satu dari ribuan masyarakat kelas rendah. Hidup saya tidak mempunyai arti, saya tidak punya keluarga dekat, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya teman, saya hanya sendiri, untuk itu saya tidak mau hidup lagi. Tidak ada orang yang mau dekat kepada saya, tidak ada yang mau berbicara kepada saya, tidak ada orang tempat curahan hati saya. Biarlah saya mati sebab tidak ada orang yang sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada saya," katanya. Tidak ada yang peduli. Ini adalah jeritan dari lelaki dan wanita di planet bumi kita. Baru-baru ini satu kajian tentang Allah. Ramai orang bertanya, sekiranya Anda boleh bertanya tentang Tuhan, pertanyaan apakah yang Anda akan tanyakan? Bagaimana dengan Anda malam ini? Jika Anda boleh bertanya kepada Tuhan, apakah pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada Tuhan? Di sini jutaan orang akan bertanya, "Tuhan, apakah Engkau sungguh-sungguh memperhatikan saya? Kalau Anda memang baik, mengapa ramai orang sakit, menderita, dan mati di dunia ini? Mengapa ramai orang sakit hati dan berduka? Mengapa ramai orang kelaparan, terkena banjir, gempa bumi, perang, dan terkena penyakit?" Kita melihat sekeliling kita begitu banyak kejahatan di dunia ini. Di mana-mana ada terjadi yang sangat buruk berlaku setiap hari. Siapakah yang bertanggung jawab atas semua tragedi ini, duka cita dan penderitaan di dunia ini? Ramai orang menyalahkan Tuhan atas kesukaran yang mereka alami. Berapa seringkah Anda mendengar mereka bertanya tentang pertanyaan, "Mengapa Tuhan membuat ini terjadi kepada saya?" Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang pertentangan hebat yang sedang berlangsung di antara kuasa yang baik dan kuasa yang jahat. Mungkin Anda bertanya, sekiranya Tuhan tidak membawa masalah dan kegagalan ke dunia, siapa yang harus bertanggung jawab?
atas semua tragedi yang kita saksikan setiap hari. Alkitab menunjuk kepada kelompok yang bersalah. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang petani yang menanam benih yang baik di ladangnya. Tetapi ketika benih itu bertumbuh, ada benih lalang yang tumbuh juga. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu?" Mereka ingin mengetahui dari manakah lalang itu datang. Dia menjawab dan berkata kepada mereka, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh telah menaburkan benih lalang itu, dan dia adalah iblis." Matius 13 ayat 37 hingga 39. Anda lihat saat Tuhan mencoba menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada semua orang, ada satu kuasa yang bekerja untuk membawa bencana, tragedi, kematian, dan penyakit ke dalam kehidupan umat Tuhan. Buku terakhir dalam Alkitab yaitu Wahyu menceritakan kepada kita bagaimana semuanya bermula dari surga, dan ini membuat kita lebih percaya tentang apa penyebab dari seluruh masalah di planet bumi ini. Kita akan mempelajari asal mula kejahatan ini. Ini sebuah kejutan untuk Anda. Hanya ada satu kali peperangan di surga. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh para malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan itu, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7 hingga 9. Sekarang perhatikan bagaimana naga atau setan diterangkan di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan ayat 4. "Dan satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi." Jelaslah 1/3 dari malaikat di surga telah mengikut si pendusta dalam pemberontakannya terhadap Tuhan. Marilah kita pelajari lebih banyak tentang malaikat jahat yang disebut Lucifer ini. Dalam perjanjian lama dia disebut bapa segala pembohong, dan inilah dikatakan tentang setan. Beginilah firman Tuhan Allah, "Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah." Yehezkiel 28 ayat 12. "Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga." Yehezkiel 28 ayat 13. "Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada. Engkau berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya." Ayat 14. Lucifer adalah malaikat yang cantik sempurna dalam segala hal. Dia adalah malaikat yang berada dekat kerub Allah. Lucifer berada pada kedudukan yang tertinggi di surga. Dia tidak berada dekat kerub Allah. Dia mau menyamai Tuhan. Sesuatu terjadi kepada Lucifer dan hubungan dekatnya dengan Tuhan. Namun Allah berkata kepada Lucifer, "Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Ayat 15. "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu." Ayat 17. Kecantikan malaikat agung menjadi pusat perhatian. Dia iri hati akan kehormatan dan keagungan Tuhan sendiri. Dia haus akan kekuasaan. Dia punya keberanian untuk menantang penciptanya tentang alam semesta. Perhatikan baik-baik apa yang dia lakukan. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi.
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Karena perkataan yang keluar dari mulut Lucifer, kasih yang sempurna dan harmoni dari surga telah menghancurkan berjuta-juta makhluk di dunia. Sebelumnya Lucifer mula menyebarkan roh ketidakpuasan di antara para malaikat. Lambat laun dia mulai mengkritik mengenai kasih Allah dan keadilan. Sama seperti buah yang busuk di dalam kotak, dia mulai menyebarkan bau yang tidak sedap kepada para malaikat lain di surga. Kemungkinan Anda bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan setan pada waktu itu? Tuhan boleh saja melakukannya kepada Lucifer dan malaikat pengikutnya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya sebab nanti seluruh ciptaan Allah akan merasa takut kepadanya. Seandainya Tuhan memberi kebebasan memilih dan membuat kita menjadi seperti robot, bagaimanakah dengan anak Anda? Pikirkan sejenak. Maukah Anda mempunyai anak seperti sebuah robot? Bagaimana jika sekiranya seorang anak diprogramkan untuk menuruti segala sesuatu yang Anda katakan? Anak Anda bangun pagi dan berkata, "Ya, Ma, saya akan makan makananmu. Ya, Pak, aku akan membersihkan rumah." Anda mempunyai sebuah robot, dingin baja mesin robot. Anda tidak lama mempunyai anak. Maukah Anda jenis anak seperti itu? Tentu saja tidak. Dan Tuhan juga tidak. Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Dia merasa senang berhubungan dengan ciptaan-ciptaannya, di mana mereka memuliakan Dia sebab mereka kasih, sayang, dan cinta serta percaya kepadanya. Setan harus dilawan dengan hukum Tuhan dan dengan keadilan. Tetapi Allah tidak menempatkan hukumnya dengan menunjukkan Dia seperti bos. Dia mau membuat hukumnya untuk melindungi ciptaannya, untuk mendapatkan kedamaian dan kegembiraan. Hukumnya sama seperti lampu merah dan punya tanda kecepatan untuk semua agar kita selamat. Tetapi bagi malaikat-malaikat yang lebih mulia berpikir bahwa dia dapat membuat alam semesta ini lebih baik daripada ciptaannya. Setan, musuh Tuhan, membuat kejahatan dari dirinya sendiri. Allah memberikan kepada setiap orang kuasa untuk memilih menurut atau tidak menurut. Di samping kasih dan adil, Allah membiarkan setan untuk menunjukkan kepada alam semesta cara dia memperlakukan dunia ini. Kita tidak mengerti bagaimana seluruh kejadian ini jika Tuhan tidak mempunyai kasih dan baik kepada semua. Peperangan yang bermula di surga itu hanya pertukaran tempat. Bumi adalah tempat di mana pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat yang akan bertarung, di mana setan akan menunjukkan kebaikan pemerintahannya dan bagaimana dia menguasai dunia ini. Tetapi mengapa bumi? Apakah yang terjadi pada planet kita ini? Menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. 1 Korintus 4 ayat 9. Dunia baru saja tercipta melalui tangan Sang Pencipta. Dan kesempurnaan dan kemegahan serta keindahan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ternyata setan juga mau merasa seperti itu. Karena dia melihat bahwa dunia ini sebagai satu hadiah yang patut dimenangkan. Dia akan berusaha untuk merebut planet yang indah ini, dunia yang baru ini. Sekalipun Adam dan Hawa, bapa dan ibu seluruh manusia diciptakan sempurna, mereka tidak ditempatkan dalam kedudukan yang tidak boleh melakukan kesalahan. Mereka bebas memilih untuk mencintai dan mengikuti Tuhan atau melawan perintah-perintahnya. Tetapi penurutan mereka diuji dan ujian itu ditumpukan pada sebuah pohon. Tuhan mengingatkan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17.
Apa yang terjadi kepada Hawa? Setan menggunakan kuasanya untuk menggodahnya, yaitu menggoda Hawa. Setan membandingkan pekerjaan-pekerjaannya secara terbuka. Dia adalah seorang yang sangat licik. Dia gunakan organisasi orang atau ular sekalipun untuk menggoda. Dan untuk itulah Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Oleh itu Hawa tertipu. Dia tidak pernah menyangka bahwa perkataan dari ular adalah datang dari setan. Setan berbicara melalui ular. Jawabnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Jangan 3 ayat 1. Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 2 hingga 4. Saat Hawa mendengar ular itu, dia seharusnya berpikir ulang bahwa apa yang sedang dikatakannya berlainan dengan apa yang Tuhan telah katakan kepada mereka. Mungkin dia sedang keliru, bingung. Si ular itu dengan cepat menambahkan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Setan menuduh bahwa Tuhan tidak adil dan dia menahan sesuatu yang baik. Menjadi sama seperti Allah merupakan obsesi setan yang juga merupakan kejatuhannya. Dan pada saat ini hal tersebut kedengaran sangat indah bagi Hawa, sehingga dalam waktu sekejap dia jatuh ke dalam penipuan setan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ayat 6 dalam Kejadian 3. Dan Hawa pun memberikannya juga kepada Adam dan dia pun memakan. Adam dan Hawa jatuh dalam ujian kasih dan penurutan akan Allah, dan tidak lama setelah itu mereka mengetahui ada sesuatu yang tidak kena pada diri mereka. Setan telah merampas dunia yang baru lahir ini. Sejak hari itu dia bersorak dan mengatakan, raja atas dunia ini, penduduk bumi menderita. Adam dan Hawa telah mengikuti suara dari si jahat itu. Sekalipun hari yang tragis sudah dekat, seperti biasanya Tuhan datang dan memanggil Adam dan Hawa. Saat itu waktunya sangat menyenangkan, kesempatan berjalan dan berbicara langsung dengan Tuhan yang adalah pencipta mereka. Namun sejak hari itu mereka lari dan bersembunyi di semak belukar. Akhirnya Adam bersembunyi di semak-semak di dalam taman dan menyesali perbuatannya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam belum pernah takut sebelumnya, tetapi dosa telah membuatnya demikian. Hal yang sama membuat seseorang itu takut kepada Tuhan. Firman-Nya, adakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 11. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Beberapa jam sebelumnya seharusnya Adam dan Hawa sudah harus mati. Sekarang dia menyalahkannya dan juga menyalahkan Tuhan yang menciptakannya. Betapa dosa sudah menghancurkan kasih yang sempurna itu. Hawa tidak dituduh. Ketika Tuhan bertanya kepadanya apa yang dia sudah lakukan, dia menjawab, ular itu yang memperdayakan aku dan kumakan. Ayat 13. Hawa juga menyalahkan Tuhan. Dengan kata lain, dia berkata,
ular yang kau ciptakan itu yang membuat aku menderita. Tidak berapa lama Adam dan Hawa akan mengalami kematian. Adam dan Hawa bersembunyi dari pohon kehidupan. Allah mengusir mereka keluar dari taman. Setan berkata kepada mereka bahwa mereka tidak akan mati. Tetapi Alkitab berkata Adam mencapai umur 930 tahun lalu dia mati. Kejadian 5 ayat 5. Tidak lama mereka menemukan bahwa setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Mudah untuk menyalahkan Tuhan atas kesedihan dunia dan kehancuran. Tetapi setanlah yang harus bertanggung jawab atas malapetaka. Dialah yang membawa malapetaka ke planet ini dan dia sudah berdosa dan menderita sejak saat itu. Yesus yang membuka tabir kejahatan dan mengangkat penderitaan manusia. Ketika dia mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat, dia melihat ada seorang perempuan yang bungkuk dan kaki pincang. Tersentuh oleh penderitaannya, Yesus menyembuhkan dia. Dengan cepat para penguasa rumah ibadah itu mengkritik Yesus sebab dia menyembuhkan pada hari Sabat, hari untuk memuji Tuhan. Tetapi jadi bukankah wanita ini keturunan Abraham yang telah diikat oleh setan selama 18 tahun, katanya. Patut dilepas dari ikatannya pada hari Sabat, Lukas 13 ayat 16. Yesus berkata bahwa setan telah mengikat perempuan ini selama 18 tahun. Setanlah yang bersalah ke atasnya. Lebih daripada itu, setanlah yang berada di belakang seluruh penyakit, penderitaan, sakit hati, dan kematian. Mungkin tidak ada yang lebih jelas dalam Alkitab yang menggambarkan gerak-geri setan selain yang terdapat di dalam pasal pertama buku Ayub, di mana setan berbual-bual dengan Allah. Sudah cukup lama waktu berselang setelah kejatuhan setan, barulah anak-anak Allah menghadap Allah dan setan juga datang. Bayangkan pertemuan di antara anak-anak Allah dan setan datang tanpa diundang. Dan Tuhan berkata kepada setan, "Dari mana engkau?" Dengan kata lain, siapa yang mengundang Anda? Apakah yang baik yang engkau punya di sini? Lalu setan menjawab Tuhan, "Dari mengelilingi dan menjelajahi bumi." Setan menyatakan bahwa dialah penguasa planet bumi ini. Dia telah mengambil alih kedudukan Adam sebagai penguasa bumi ini. Adam dijuluki anak Allah, sama seperti yang lain yang datang dalam pertemuan dengan Allah. Mungkinkah mereka merupakan penguasa dari dunia lain, sama seperti Adam yang pada mulanya merupakan penguasa dari dunia ini? Bagaimanapun juga pengakuan setan bahwa dia merupakan penguasa dunia tidak dibiarkan tanpa pertentangan. Allah berkata kepada setan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi sama seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab setan kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu," kata setan. Satu cabaran. Setan mengatakan bahwa alasan mengapa Ayub setia kepada Tuhan hanyalah karena segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan untuk dia dan bukan karena Ayub percaya serta mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menghulur tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah setan dari hadapan Tuhan, karena dia sudah tidak sabar untuk mengambil semua yang Ayub miliki. Kemalangan mulai menimpa. Pertama, orang-orang Sheba merampas ternakannya dan membunuh penjaganya. Kedua, petir menyambar dari langit dan membunuh kambing domba serta gembala-gembalanya. Ketiga, orang-orang Kasdim datang dan merampas unta-untanya. Keempat, berita yang paling menyedihkan, angin ribut menghancurkan rumah anaknya yang sulung, di mana sedang diadakan pesta dan semua anak Ayub yang 10 orang itu mati.
Kasihan Ayub. Dia menyangka bahwa Allah telah mengambil semua kekayaan yang dia miliki, yang telah menyebabkan luka hati yang sangat dalam. Dia tidak mengetahui bahwa setanlah yang telah melakukan hal itu. Walaupun ditimpa kemelangan, kesetiaan Ayub kepada Tuhan tidak pernah goyah. Malah Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Walaupun Ayub tidak dapat mengerti semua kemelangan yang menimpa harta serta anak-anaknya, namun Ayub tetap percaya akan kebaikan Allah. Tetapi setan belum puas hati. Kembali dia mencabar Allah dengan berkata, ya, orang akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada setan, dia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ujian telah dimulakan. Adakah Ayub tetap setia kepada Allah pada saat semuanya semakin hancur, atau adakah dia berpaling daripada Allah? Maka pergilah setan dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpahnya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2 ayat 7. Kalau Anda pernah mendapat bisul, maka Anda tahu betapa sengsaranya yang dapat ditimbulkan oleh satu bisul. Bayangkan Ayub ditutupi oleh bisul dari hujung telapak kakinya sampai hujung kepalanya. Walaupun setan telah merampas semua kekayaannya, anak-anaknya, serta kesehatan yang Ayub miliki, namun dia tetap setia kepada Allah, seorang yang mengkagumkan. Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Siapakah yang menyakiti Ayub? Siapakah yang mencelakakan hidup Ayub? Setan. Siapa yang mencuri ternak serta membunuh para penjaganya? Setan. Siapa yang menghantar angin ribut yang menghancurkan anak-anaknya? Setan. Tuhan dapat membiarkan kesukaran menghampiri kita untuk menguji kesetiaan serta kasih kita, tetapi setan bertanggung jawab terhadap semua kejahatan di atas planet bumi ini. Anda dan saya terjebak di tengah-tengah drama kehidupan yang membingungkan. Sebuah pertentangan antara kuasa hukum dan pelanggaran hukum, antara pencipta dengan setan, merupakan awal dari segala pemberontakan. Kita semua hanya menonton, tetapi suka atau tidak, kita semua terlibat. Pemikiran bahwa setan hanyalah sebuah mitos atau sebuah pengaruh membuat kita tidak siap menghadapi kepintarannya. Buku Wahyu mengatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena setan telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Petrus menuliskan amaran berikut. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Walaupun setan melakukan semua yang terburuk, Allah pencipta mempunyai rencana penebusan yang melibatkan Yesus anaknya yang rela mati untuk membayar hutang-hutang kita agar kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Alkitab mengatakan bahwa setan datang seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Setan bekerja melalui Raja Herodes untuk menghancurkan bayi Yesus. Dia dikalahkan. Setan datang kepada Yesus di padang belantara berpura-pura sebagai malaikat dari surga dengan 3 pencobaan. Dia dikalahkan. Setan mempengaruhi khalayak ramai untuk menghancurkan Yesus di kayu salib. Dia dikalahkan untuk selama-lamanya. Walau ada kayu salib, puji Tuhan karena ada kebangkitan. Jadi Allah yang memberikan anaknya dan anaknya menyerahkan dirinya untuk mengubah nasib Anda dan saya. Merupakan satu kemenangan satu hari nanti untuk menyatakan kebebasan bagi semua tawanan setan di planet bumi ini. Pada saat itu nanti setan menjadi musuh yang dikalahkan. Kristus dengan kematiannya memiliki hak dan kuasa untuk menghancurkan semua kejahatan dan kesengsaraan.
Paulus menulis di dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Setan menunjukkan kepada semua makhluk intelek di alam semesta siapa dirinya, dan sampai saat ini dia masih menunjukkan caranya mengatur dunia ini. Angin ribut, gempa bumi, banjir, kejahatan, penyakit, sakit hati, kesengsaraan, semua ini dapat kita lihat. Namun di sebalik semua itu tanpa kelihatan adalah pekerjaan kuasa setan. Kemalangan-kemalangan ini bukanlah perilaku Tuhan, namun merupakan perilaku dari setan. Mungkin Anda juga bertanya-tanya mengenai kepedihan, sakit hati, serta masalah-masalah yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Mungkin Anda bertanya, di manakah Allah ketika Anda kehilangan anak atau orang yang Anda kasihi? Alkitab mengajarkan bahwa Allah ada di sana, Dia berada di tengah-tengah kesengsaraan, kepedihan, serta masalah-masalah Anda. Dan Dia akan segera datang untuk mengatasi masalah dosa dan kesengsaraan. Berita baiknya adalah bahwa planet bumi ini yang telah diambil paksa oleh setan akan segera direbut kembali. Pengetahuan ini akan dapat menenangkan ketakutan serta kekhawatiran dari para penumpang di dalam planet yang bermasalah ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai setan. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Yehezkiel 28 ayat 18. Akan lenyap segala-galanya dosa dan kesengsaraan. Yesus akan datang segera. Bukan sebagai orang Galilea yang rendah, bukan sebagai orang yang dihina, diludahi dan ditulak. Bukan sebagai orang yang digantung di atas kayu salib, tetapi sebagai raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dengan kuasa untuk bertakhta. Kita harus bersedia untuk bertemu dengannya, karena jika kita kehilangan kesempatan itu, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Topik kita hari ini adalah, siapakah yang akan kita percayai? Siapakah yang akan kita ikuti? Allah yang penuh kasih atau malaikat yang telah jatuh itu? Garis penentu sedang dibuat, seluruh dunia dibahagi ke dalam dua bahagian. Di manakah kesetiaan Anda? Di pihak siapakah Anda berada? Kepada semua yang gelisah, kesepian, kepada semua jiwa yang merasa bersalah, kepada semua anak-anaknya yang ada di planet pertentangan ini, Yesus memberi undangan penuh kasih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Bukankah itu satu berita yang menggembirakan? Di tengah-tengah kehidupan yang penuh kemalangan, sakit hati, dan kekecewaan, Yesus ada di sana. Dia mengerti kepedihan yang mungkin sedang saudara rasakan saat ini. Yesus mengerti bagaimana rasanya bila tubuh kita diseksa oleh penyakit. Dia tahu rasa sakit, dia merasakannya pada saat orang-orang jahat memaku tangannya di kayu salib. Dia mengerti apa itu kesepian. Dia merasakannya pada saat dia tergantung sendirian di atas kayu salib apabila semua orang telah melarikan diri. Dia mengerti arti kemiskinan. Dia mengalaminya pada saat dia berjalan di atas jalanan berdebu di Palestina dengan sedikit makanan serta tanpa tempat tinggal yang dia dapat sebut sebagai tempat kediamannya. Sedang penuntun, saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepadanya hari ini. Dia akan memberikan dorongan serta harapan yang baru. Dan ini merupakan berita yang terbaik. Satu hari kelak, Yesus akan datang kembali dan mengakhiri semua kesengsaraan hidup ini. Dia akan datang untuk menuntun kita ke dalam dunia yang baru. Dosa dan orang-orang berdosa akan dihancurkan. Setan akan secara utuh dan mutlak untuk terakhir kalinya dikalahkan. Yesus rindu untuk mengembalikan Anda ke dalam keluarga Allah, untuk memberikan kehidupan yang kekal dalam dunia yang baru. Namun keputusan itu harus diambil.
siapakah yang akan menjadi Tuhan dan Allah Anda? Sahabat sedang penonton malam ini, keputusan ini merupakan keputusan yang menentukan antara hidup dan mati. Maukah Anda memilih Kristus untuk menjadi Raja Anda? Dia sedang menunggu. Tangannya terbuka lebar dan dia berkata, "Marilah kepadaku." Maukah saudara menundukkan kepala dan berkata, "Ya Yesus, saya akan datang." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena di dalam dunia yang penuh musibah ini, ada kuasa jahat di baliknya. Namun di sebalik semua itu, Yesus ada di situ untuk membawa kami keluar dari kesengsaraan ini. Dan hari itu nanti akan tiba apabila kami diangkat masuk kerjaan surga yang Engkau janjikan. Biarlah itu pegangan kami sementara kami berada di dalam dunia yang penuh dosa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi besok malam. Tuhan memberkati.